memutuskan tali silaturahim di antara kita. Mari kita berbahagia dan mari kita membuat orang lain untuk ikut merasakan kebahagiaan. Ketika kita berhasil membuat orang lain untuk berbahagia, maka itulah akan menjadi amalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah suhudun tudhibuhu 'ala muslim." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan yang kalian masukkan ke dalam hati seorang muslim. Hadirin kaum muslimin sedang rahimahullah. Pada hari ini dan juga 3 hari setelahnya, kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan satu ibadah yang sangat besar, yaitu al-udhiyah atau ibadah kurban. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Kahf, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sungguh kata Allah, kami telah berikan kepada nikmat yang amat sangat banyak. Maka berikanlah salat kata Tuhanmu kata Allah, dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang benci kamu ialah yang terputus. Hadirin rahimahullah, sebagaimana ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan salat pada ayat ini adalah salat Idul Adha yang kita laksanakan pada hari ini. Begitu pula dengan yang dimaksudkan dan berkurban dalam ayat ini adalah menyembelih hewan kurban pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Maka inilah hadirin yang kemudian menjadi dasar mengapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita untuk berkurban. Akan tetapi ketahuilah hadirin kaum muslimin rahimahullah, ibadah kurban bukanlah semata-mata hanya kita menyembelih sapi, kambing, kerbau atau unta. Ibadah kurban bukan hanya sebatas kita mengalirkan darah dari hewan-hewan ternak tersebut. Akan tetapi hadirin, ibadah kurban adalah ibadah sebuah madrasah, ibadah sebuah sekolah yang kita banyak mengambil pelajaran tentang banyak hal di dalamnya. Maka di antara pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari ibadah kurban adalah beribadah. Yang pertama hadirin, melalui ibadah kurban ini kita belajar bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita belajar bagaimana kita menyerahkan semua ibadah dan amal soleh kita hanya semata-mata karena lillahi ta'ala, bukan karena apapun, bukan karena siapapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu." Katakanlah dengan tegas kepada mereka yang Muhammad, kata Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutunya. Hadirin rahimahullah, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang menyembelih hewan kurban untuk selain Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dhabaha li ghairillah." Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja orang yang menyembelih hewan kurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimahullah, begitu pula ibadah kurban itu mengajarkan kepada kita untuk senantiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Maka berkurbanlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan berkurban untuk pamer, jangan berkurban untuk mendapatkan pujian orang lain, karena mungkin kita berkurban dengan menggunakan sapi yang besar barangkali, atau mungkin dengan menggunakan sapi yang mahal barangkali. Bukan itu hati yang kita cari. Kita berkurban semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima ibadah kurban seseorang manakala kurban itu didasarkan dengan niat yang tulus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam Al-Quran surah Al-Haram ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalullah luhumha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah dari kurban kalian. Tidak akan sampai kepada Allah darah kurban kalian. Akan tetapi kata Allah, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Artinya apa? Ketika kurban kita dilandasi dengan niat yang tulus semata-mata karena Allah, maka itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari ibadah kurban ini adalah melalui ibadah kurban kita belajar bagaimana cara kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Hadirin, semua kita yang ada di tempat ini tentu mengaku cinta kepada Allah. Akan tetapi ingatlah saudaraku, standar dasar cinta yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW adalah al-bayyinah 'alal muddah. Orang yang mengaku cinta harus mendapatkan hukum. Maka hadirin rahimahullah, mari kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, bukan dengan kambing, bukan berkurban dengan sapi ataupun unta. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim berkurban dengan anaknya Ismail. Subhanallah. Anak yang begitu sangat disayanginya, anak yang begitu sangat didambakan, yang bertahun-tahun tidak didapatkan. Tetapi ketika Allah memberikan dia anak, Allah menguji dia. Allah menguji kecintaannya kepada Nabi Ibrahim. Diperintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangan. Lantas apa kemudian yang dapat oleh Nabi Ibrahim? Beliau Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya membuktikan cintanya kepada Allah. Dia mengabulkan apa yang menjadi perintah Allah. Inilah kemudian yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah As-Saffat ayat 102, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhauka fanzur madza tara." Maka kata Allah, tatkala anak itu Ismail sampai pada umur sanggup berusaha bersama dengan bapaknya Ibrahim, maka bapaknya berkata, "Wahai anakku, sungguh aku telah melihat dalam mimpiku bahwa Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyembelihmu. Maka pikirkanlah wahai anakku, bagaimana pendapatmu?" Lalu apa jawab Nabi Ismail alaihissalam sebagai anak yang saleh? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'Allah minas shalihin. Ibrahim alaihissalam menjawab, "Wahai anak-anakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Jika itu memang benar-benar perintah oleh Allah, wahai adik, kerjakanlah. Insyaallah kau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang bersama." Subhanallah. Anaknya yang begitu sangat dicintai dan disayangi sanggup dikorbankan untuk apa? Untuk membuktikan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memenuhi panggilan Allah, padahal diperintahkan untuk menyembelih putra yang paling dicintai. Dan kita hari ini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah. Allah sudah berikan begitu banyak nikmat kepada kita. Allah berikan begitu melimpah rezeki kepada kita. Kemudian dalam sekali 1 tahun kita diminta oleh Allah untuk mengeluarkan sedikit dari harta yang kita miliki, yaitu memberi hewan kurban. Di sini kita kepada Allah dipuji. Apakah kita akan cinta kepada Allah sehingga kita berkorban karenanya? Ataukah justru kita memilih cinta kepada harta kita? Kalau seandainya kita memilih cinta kepada harta kita, maka dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa taala.
Dan surah At-Taubah ayat 24 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun taraktumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih." Katakan dengan tegas kepada mereka, wahai Muhammad, kata Allah, seandainya ayah-ayah kalian, seandainya anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian, atau harta yang kalian kumpulkan, perdagangan yang kalian khawatirkan akan rugi, kemudian rumah-rumah mewah yang kalian sukai, seandainya sebuah itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, ketika kalian cintai daripada perhatian Allah, maka kata Allah, tunggu saja sampai Allah akan datangkan hukumannya kepada kalian. Naudzubillah, sudah naudzubillah. Qadri rahmatullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lalu pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil ibadah kurban adalah melalui ibadah kurban ini kita belajar bagaimana menciptakan sikap dan sifat solidaritas kita, sifat peduli terhadap sesama. Maka perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat 28, "Fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir." Makanlah sebagian dari daging kurban kalian, kemudian sedekahkanlah kepada orang-orang yang miskin sebagiannya. Begitu pula Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Kulu wa at'imu wajjahu." Makanlah sebagian dari daging kurban kalian dan sedekahkanlah sebagiannya kepada orang-orang yang berbuatnya. Dan dalam ayat dan hadis tersebut mengajarkan kepada kita bahwa Allah dan Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk makan tidak memerintahkan kita untuk memakan semua daging kurban, tetapi Allah menyuruh kita berbagi, menyedekahkan sebagiannya kepada orang-orang yang bukan. Karena Allah dan Rasulullah Muhammad SAW ingin mengajarkan kepada kita solidaritas atau peduli terhadap orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Dan pelajaran yang keempat yang dapat kita ambil dari ibadah kurban ini adalah kita belajar bagaimana kita meninggalkan segala macam kezaliman. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim, sesungguhnya kata Rasul, Allah mewajibkan kita untuk berbuat baik dalam segala hal, kata Rasul. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Tidaklah kalian mengasah pedang-pedang kalian, kemudian kalian jadikan hewan sembelihan kalian itu tenang. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita tidak berbuat zalim. Pernah di suatu hari, Rasulullah SAW marah besar ketika melihat salah seorang sahabat mengasah pedangnya di depan hewan yang akan dikurbankan. Apa kata Rasulullah? "Ada qadra hada turidu an tumitaha mautatan." Mengapa kamu tidak mengasah pedangmu terlebih dahulu? Apakah kamu ingin membunuh hewan ini sebanyak dua kali? Yang pertama kau membunuh perasaannya, kemudian kau membunuhnya. Hadirin rahimahullah, jika terhadap hewan, jika terhadap binatang saja, Allah dan Rasulullah SAW melarang kita untuk berbuat zalim, bagaimana terhadap sesama manusia? Tentu Allah lebih mengharamkan lagi untuk kita berbuat zalim kepada sesama manusia. Maka jangan sekali-kali pernah kita berbuat zalim. Apa kata Rasulullah SAW? "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yawmikum hadha fi syahrikum hadha fi yawmikum hadha." Sesungguhnya darah-darah kalian, kata Rasul, harta-harta kalian, kehormatan kalian, semuanya haram untuk kalian saling zalimi, kata Rasul. Sebagaimana haramnya tempat ini, Makkah, kata Rasul, sebagaimana haramnya hari ini, begitu pula sebagaimana haramnya bulan ini.
Rasulullah SAW dalam riwayat dari bersabda, "Ittaqul zulma, fa inna zulma zulmatun yawmal qiyamah." Takutlah kalian kepada kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu sekecil apapun akan menjadi sebuah kegelapan kelak di hari kiamat. Itulah pelajaran-pelajaran Allah yang dapat kita ambil dari ibadah kurban. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan hidayah kepada kita semua untuk senantiasa bisa menjadi hamba Allah yang terbaik. Bagi saudara-saudara kita yang saat ini diberikan izin, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, maka kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kurbannya. Dan bagi kita yang saat ini belum diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya kepada kita, memberikan kepada kita rezeki yang banyak, yang bagus, yang halal dan berkah, sehingga mudah-mudahan pada tahun-tahun yang akan datang insyaallah kita bisa melakukan ibadah kurban. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وربيع القلوب وجلالها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس في عدد كل معلوم لكم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وعباد المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وإلى قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا بجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتحشرنا وتعبدنا ودعاءنا وثبت تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الله برحمتك يا عزيز يا غفار. عباد الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله